Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Orang-orang mulia yang hadir di tengah-tengah saya, para guru-guru yang hadir di tengah-tengah saya, orang-orang ahli ilmu yang hadir di tengah-tengah saya, para jamaah yang hadir di tengah-tengah saya semua, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin bulanan yang kedua. Salawat dan salam alaskan sama kita hadirkan kehalibaan dengan Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali kita sering lupa, sering meninggalkan, sering menghafalkan bahwa belakangan kita sudah jauh meninggalkan dan kehilangan figur. Kita terlalu banyak figur-figur yang menyesatkan. Padahal figur kita itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, majelis ini adalah kumpulannya tempat kita ngopi. Tapi di tengah ngopi itu ada baiknya kita bawa pulang oleh-oleh yang bakal menjadi bekal kita. Majelis ini adalah berkumpulnya orang-orang generasi-generasi yang masa depan yang insya Allah bisa menjadi jembatan orang-orang yang takut terhadap majelis, orang-orang yang enggan terhadap majelis lain. Jadi majelis ini insya Allah akan menjadi perantara orang-orang yang masih suka membelakangi majelis lain, orang-orang yang suka membelakangi majelis lain. Mudah-mudahan dengan para hadirnya asatidz dan tukang yang buka surau, yang buka majelis taklim, yang buka pendidikan ngaji alif bata, ikro dan sebagainya bisa menjadi pelita, bisa menjadi sedikit lilin yang bisa menerangkan hati, pikiran orang-orang muslim, saudara-saudara kita yang muslim yang lebih banyak menafikan, yang lebih banyak telah meninggalkan, yang lebih banyak berkiblat kepada media dibandingkan kepada Al-Quran. Jangan bicara banyak, jangan beraktivitas yang terlalu muluk. Ajarin ikro aja, ajarin ikro aja. Insya Allah dengan ikro itu menjadi kunci kita untuk membuka dunia dan akhirat beserta di sini. Majelis ini bukan menjadi media. Majelis ini bukan menjadi media pemisah. Jadi adanya majelis ini, ayo sama-sama kita ramaikan, kita takbirkan bahwa saya menyadari saya meminta waktu buat guru kita untuk bisa ngeramein, bisa menghidupkan kampungnya sendiri. Karena beliau ini terbangnya jauh. Kali kalau saya cancang sebulan sekali nggak bisa. Kalau saya ikat kakinya masih sebulan sekali, insya Allah beliau bisa. Alhamdulillah. Ini beliau sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, yang nanti insya Allah akan banyak memberikan gambaran, memberikan wawasan dan memberikan pengetahuan yang pasti kuncinya pada akhirnya adalah yang hadir di majelis ini, yang hadir di jalsah ini adalah goal terakhirnya adalah ridho ini. Kita mencari ridhonya Allah. Terima kasih semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah di bulan yang akan datang terus kita tampilkan, kita ramaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tengah-tengah majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan.
Alhamdulillah datang lagi lebih tua, jadi romannya rada muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah dan sama-sama kita dengarkan berkat dari yang terbaik bulan Semoga ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak acara pokok yaitu kajian bulanan pemaparan tentang yang ada di kitab Al-Hikam. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Hafizul Kiram Al-Ustaz Haji Dr. Ahmad Ahmadi LSI Memang. Untuk itu waktu dari kesempatan Fadil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiri man yasha'u bi fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi muqimina ba'da nubuwwatihi. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika para guru, para orang tua, para sepuh, para bina sepuh, khusus DKM Masjid Bapak Benang, ayah anda, keluarga semadi, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah terus biarkan bersama kita dengan bangga, sama-sama kita punya orang tua, biar ada pegangan kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Beri hidayah yang nyaman di mana-mana di sampingnya, dan JS mudah-mudahan insyaallah semuanya Allah berikan kesehatan yang prima. Amin ya Rabbal alamin. Juga lupa guru kita yang alhamdulillah barusan saja memberikan sambutan ketua jasa kita. Para ustaz di hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Juga Allah berikan kesehatan. Senang melihat kakinya. Kalau bulan kemarin kakinya kurang lapang, karena lapang lagi. Juga tak lupa guru kita yang mulia, guru saya dari SD ya, Ustaz Biaya Hasil. Alhamdulillah mudah beliau kayaknya itu namanya. Yang baru saja kemarin mengakhirkan tujuannya, mudah-mudahan insyaallah Allah terus berikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga guru kita yang alhamdulillah bisa hadir hari ini, Ustaz Nasari yang kita senang tentunya malam hari ini. Para guru yang disebut namanya aku semua disekalian, mudah-mudahan insyaallah Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Inda dzikri ahli shalah tabarana rahmah. Ketika orang-orang saleh berbuat, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pertemuan kedua kita setelah kemarin kita sudah bahas sirah, biografi, kitabnya, siapa yang menulisnya, dan sampai apa saja yang pernah ditulisnya. Dan akhirnya kemarin kita tutup dengan cara yang disampaikan Ibnu Athaillah Iskandari lewat syariat, juga tarikat,
dan akibat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini kita masuk ke hikamnya yang kita sudah diberikan oleh Ustaz Adil. Berdiri di sini Adil. Ya, ada di grup kayaknya. Kalau nggak punya di grup berarti numpang aja nanti. Ya, di grup sudah dikirim itu kitabnya. Kalau ketemu, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ketemu, mungkin aja namanya GP masih boleh. Ya. Yang nggak boleh juga ngaji sembari nilai. Baik, ketemu di grup sudah ada ya, kemudian kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikamul Atha'iyyah Ibnu Atha'illahi As-Sakandari. Al-Hikmatul Ula min alatil ihtimadi alal amali nuqsan rajai inda wujudul zalali. Itu dulu yang kita baca. Itu ada dua halaman yang dikirim sama Ustaz Ade. Yang pertama tentang al-hikmatul ula, hikmah yang pertama. Yang kedua di bawahnya, bahwa seringkali SMS-nya masuk, seringkali WA-nya masuk, kita ngajak tinggi, ya. Ngaji apa tinggi? Ngajinya berapa? Ngaji hikam. Ya. Punya siapa? Punya Al-Imam Ibnu Atha'iyyah. Maka sebelum kita bahas hikamnya, kemarin kita bahas namanya itu Syukur. Ya, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdillah bin Abdul Karim bin Abdul Rahman ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Husain ibnu Abdillah As-Sakandari. Jadi namanya 10 biji, ya. Atau sering kali disebut dengan Ibnu Abdillah As-Sakandari. Mari kita sama berdoa Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca lewat hitamnya Allah wa yatabarrak ya rahmah. Allah cucurkan rahmat. Allah berikan kita juga hidayah agar apa yang kita baca juga bermanfaat untuk kita semua. Bima fihi min niyatis-sul wa ila sanatatir rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau wafat di tahun 709 di Mesir, dan yang paling terkenal sebetulnya dari tulisan-tulisan beliau, dari kitab beliau, meskipun banyak, tapi salah satunya kita ambil malam ini namanya Kitabul Hikam. Kitab dan hikam. Kita berarti orang bijak menyatakan ba'duhum min suhuf, kumpulan dari suhuf-suhuf, kumpulan dari lembaran-lembaran dinamakan dengan kitab. Makanya yang dikirim oleh Ustaz Ade itu lembar pertama, lembar kedua. Karena lembar-lembar itulah kemudian menjadi
kita. Hikam, ya, hikam itu jamu min hikmati. Dia kata jamak dari hikmah. Seringkali kita kalau namu atau nengokin teman atau kita kemudian didatangi teman, seringkali pundak kita diusap-usap. Sabar ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau Imam Ibnu Athaillah Sakandari, paradigmanya terbalik. Bukan mudah-mudahan ada hikmahnya, pasti di situ banyak hikmah, maka beliau mengajak kita untuk hikam, menemukan hikmah-hikmah. Jadi bukan sabar ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, bukan, tapi mudah-mudahan kita mampu menemukan hikmah-hikmah yang Allah berikan. Yu'til hikmata man yasha. Orang kalau sudah dikasih hikmah, biasanya dia dapat ilmu. Tapi kalau orang kemudian ilmunya banyak, belum tentu dapat hikmah. Maka di sini berita jamu min hikmatin, bahwa hikam itu adalah kumpulan dari hikmah. Makanya kalau kita baca yang bisa itu agak banyak, sebaris, ada yang 2 baris. Itu artinya bahwa di Ibnu Athaillah Sakandari memang kitabnya itu lengkap dengan yang namanya kalimat-kalimat ditemukan oleh Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, ya, jadi nama ada orang soleh juga, itu nelaah dari kitab-kitab yang ada. Ini kan kitab-kitab banyak, ya. Di Al-Hajri juga ngaji kitab hikam, hanya saja salahnya. Saya beberapa kali komunikasi dengan para guru di Jaisa, maka keputusan kita yang diambil adalah matanya, aslinya. Maka yang kita ambil adalah kitab al-hikamnya. Maka di situ diketemukan oleh Syekh Hayat As-Sindi ada 264 hikmah yang terungkap, sedikitnya bahkan lebih dari 275 yang terlihat oleh mata kepala daripada Syekh Hayat As-Sindi. Sama kayak kita belajar tafsir Imam Ibnu Abbas bahwa ayat dalam Quran itu kan 6.666 ayat. Tapi kalau kemudian ditelaah kembali tidak sampai 6.666 ayat. Kalau pas kemudian dia adalah 30 juz pasti 114 surat jelas. Tapi indikasi yang disepakati ada 1000 ayat perintah, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat halal haram, 500 tentang nasih mansuh, dan 66 doa zikir dan istighfar. Artinya sedikitnya ada 264 diketemukan, dan ada juga yang lebih dari itu. Itu artinya bahwa hikam itu sangat banyak ditemukan, sehingga muncullah sarah-sarah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hikam itu sendiri. Bahkan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi pernah menyatakan begini, "Law jazatis salatu bi syai'in bi ghairil Qur'an." Andai saja diperbolehkan saat kita sholat itu membaca selain Al-Quran,
lajaza bihikamin ibnu Athaillah. Maka yang paling pantas dibaca adalah hikamnya punya Ibnu Athaillah. Itu artinya kemudian banyak yang bisa kita ambil meskipun sedikit tulisannya. Makanya kemarin beberapa kali ngobrol, kalau kita baca hikam-hikamnya saja, hikmah-hikmahnya saja, semalaman mungkin kelar. Tapi kalau kita baca dikit-dikit, aku juga orang kelar. Gitu. Ini malam misalnya kita dapat dua, karena yang di-share oleh Ustaz Hadir adalah dua halaman. Ntar yang belum dapat, gimana sih bu? Gak dapat yang belum ya? Gitu. Berarti ntar yang belum beda ngaji ya, didaftarin mungkin bagaimana? Ustaz Mahmud yang berkata. Maka disebutkan di sini bahwa al-hikmatul ula, hikmah yang pertama adalah min alamatil i'timadi al-amali nuqsadur rajai inda wujudul zalali. Satu ulama kemudian menyatakan inda wujudul zulali. Jadi ada dua pertanyaan, bisa zulali, bisa zalali. Kedua-duanya mirip. Kalau zulal berarti khata', kalau zalal berarti nasya, kalau zulal berarti kesalahan. Tadinya mau ngaji cuman karena repot, bocah begini begitu, terus kita lupa. Lah iya, ngaji. Nah itu namanya zulal. Tapi kalau zalal, ya, memang Allah lupain karena capek banget pulang kerja, rebahan nyender, kagak jadi apa-apa. Cuman kayaknya emang kaki berasa, pinggang berasa. Allah mengistirahatin kita. Nah kita mulai, ya salahnya dari kita bukan dari orang lain. Kalau tadi salahnya dari orang lain, kalau ini salahnya dari kita diri. Maka apa yang dimaksud dengan hikmah yang pertama ini? Disampaikan bahwa min alamatil ihtimad, min itu adalah dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Min berarti dari itu berarti bagian apa? Alamatun. Ya, ini kemarin sempat santer alamatun. Ya, alamat cuman yang mana alamat palsu. Kalau yang ini alamat beneran. Ya. Al-i'timad, ya, dia nyender. Ya, as-shalatul iman duddin, salat tiangnya agama. Nah ini kan banyak tiangnya nih. Bila kata tiangnya dari zaman dulu, karena ini bangunan makin ke atas, makin ke samping, maka tiang-tiang lama orang dihilangin. Kenapa? Menguatin bahwa as-shalatul iman duddin, salat adalah tiangnya agama. Tiang ini kemudian menguatkan bangunan ini. Maka iman itu juga sama dengan iman, nyender, bergantung. Dengan apa? Alal amali, dengan amal yang dikerjakannya, nuqsan raja, maka akan mengurangi rasa roja. Apa itu roja? Taraji, harapan. Indah wujudiz zalali awiz zulali, ketika yang dikerjakannya itu ada salahnya atau salah dari orang lain.
Maksudnya apa? Maksudnya di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita bahwa 3 hal ini kurang baik. Apa itu? Yang pertama, min alamatil ihtimad. Kita sedang nyender, senang bergantung. Kalau ngaji sebagai nyender nggak boleh. Maksudnya kita kadang-kadang suka bergantung. Yang kedua, alal amal. Ya, apalagi kemudian bergantungnya sama amal. Yang ketiga, fakta akibatnya nuksonur rojah, hilang rasa kita untuk punya niatan, punya naungan, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan kesalahan. Udah mau jadi kepala bagian, tiba-tiba ngelakuin kesalahan, ya nggak jadi burung, mengapa dapat surat? Ada kesalahan kemudian akan menghilangkan. Kenapa? Karena bersandarnya pada amal. Ya, kalau jadi gua nih tahajud 40 malam, padahal udah niat banget, gitu kan? Ya, nggak jadi dah amalannya nggak tembus dah, gitu. Kenapa? Karena ada satu malam ketiduran. Nah, maka kalau kita lihat di sini, yang namanya amal itu berarti apa? Ini kan judulnya yang pertama, min alamatil ihtimad alal amal. Kesalahan kebanyakan orang itu bergantung kepada amal. Pertanyaannya, amal itu apa? Amal itu adalah al-amal huwa, amal adalah harakatul jismi awil qalbi. Yang namanya amal itu harokah, ya, bergeraknya jismi badan kita, awil qalbi atau hati kita. Ini kita ngaji begini, amal apa bukan? Amal apa bukan? Amal. Kalau kita joget, amal juga. Kan amal tulisannya harakatul jismi, goyang gitu. Itu amal juga. Jangan pala nunduk, ya kan? Kadang-kadang pala atas. Ya, makanya ada kitab namanya Tanbihul Muhtarin, peringatan bagi orang yang lalai. Ada orang itu 70 tahun, palanya, matanya nggak pernah melihat atas, melihat bawah mulu. Kenapa demikian? Hayaan minallah, dia malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konotasinya ketika dia bergerak badannya, hatinya, dia melihat ke bawah. Kalau udah lihat ke bawah, itu biasanya jauh dari maksiat. Tapi kalau udah lihat ke atas, jempolnya goyang-goyang, ini amal juga namanya. Cuman amal ada 2, amal yang soleh, amal yang qoleh. Ada amal yang soleh, ada amal yang salah. Maka seluruh aktivitas kita jadi amal. Hanya saja amalnya nanti gerakannya kemana? Apakah badan kita tadi harakatul jismi itu ingat sama Allah, atau kemudian harakatul qalbi, hati kita ingat sama Allah, badan enggak gerak tapi mungkin mulutnya mau makan. Orang tua kita tuh, kalau kita tengokin kan gak banyak ngomong gitu. Aku doang dulu minggu, gitu doang nih. Ada sambil doang, ambil gitu. Mulutnya nggak berlebihan buat makan. Itu artinya bahwa amal itu adalah harakatul jismi awil qalbi, ya, bergeraknya badan kita dan juga hati kita. Fa in taharraka bima fihi sawabun, kalau bergeraknya itu bima fihi sawabun,
bergeraknya ke arah kebaikan. Ini tadi kayaknya udah digeser-geser sama tahu roman-romannya. Maka bergeser-gesernya ini kan bagian dari sawab, mengharapkan ya bagian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bang Haji Soalnya tadi kan udah gelar-gelar, dia bingung apa yang hidup, yang merahnya karpetnya kan gitu ya, karpet yang mana digelar, ini air yang mana, putih yang mana gitu. Kesemuanya ini kan gerakan-gerakannya, kalau gerakannya itu adalah taharraka bima fihi shawab, mengarah kepada kebaikan dan keriduan, dapat ridho dari Allah, maka itu menjadi ta'atun, menjadi ketaatan. Sebaliknya, kalau yang bergerak itu adalah bima fihi min iqab, sesuatu yang kita yakini itu satu hukuman, satu kesalahan, maka dia menjadi maksiat. Nah, maka di sini amal-amal ibadah kita yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah iktiman alal amal ini adalah orang yang bergantung pada amal yang soleh, bukan amal yang salah. Iktimat pada amal yang yataharraku fihi sawab, yang mengarah kepada ridho dan kebaikan Allah, bukan pada yang lain. Jadi kita sepakat nih, berarti iktimat alal amal, bergantung kepada amal ini bukan urusan joget tadi, tapi urusan ngaji, urusan baca Quran, urusan kita hafal Quran, urusan kita baca lalu dan seterusnya. Kenapa? Karena yang disinggung oleh Ibnu Athaillah adalah amal-amal yang yahtamilu fihi shawab, amal soleh yang kita kerjakan, tapi amal itu mengarah kepada kebaikan. Namun kita disarankan untuk tidak iktimat, tidak bergantung kepada amal-amal yang sudah kita kerjakan. Kenapa demikian? Akibatnya nuqsanur roja. Orang kalau udah punya amal banyak, ngerasa tiap malam ngaji, ngerasa emang Qur'annya dibaca terus, maka nuqsanur roja, hilang harapan kepada Allah. Artinya nuksan itu bukannya kurang 100%, berkurang, nggak banyak. Kan beda sama yang di grup nanya mulu, malam ini ngaji kagak? Ngaji apa kagak malam nih? Kita malam ngaji. Apaan dia pengen banget ngaji? Itu kalau pengen banget ngaji berarti posisinya emang benar-benar pengen ngaji, banyakin ngaji biar dapat amal. Atau kedua, dia pengen banyak ngaji biar apa? Rojanya itu timbul, ngarep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka babul roja ini itu ada cerita tersendiri ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu ada seorang qadhi namanya, qadhi itu hakim ya, namanya sama dengan guru kita malam kali ini, namanya Yahya, namanya Yahya bin Sa'ad. Itu dia ketika wafat, kemudian dia punya CS temannya Mustafa. Nah kemudian Mustafa ini kemudian mimpiin dia. Diceritakan kepada Imam Ghazali bahwa Yahya bin Sa'ad ini begitu wafat dipanggil Allah menghadap yang namanya adalah ya, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditunjukin kesalahannya, baru ditunjukin kemudian dia udah lulus dada, banyak amat salahnya.
Tapi beliau ingat bahwa ana inda zanni abdi, bahwa aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi begitu dia akan ditanya-tanya, ini tuh dosanya banyak begini-begini. Apa jawaban beliau? Ya Allah, bukankah kau yang mengajarkan kami? Ana inda zanni abdi, aku seperti prasangka hambaku. Maka prasangkaku hari ini adalah mudah-mudahan kau ridho. Aku berharap kau memberikan aku rojak. Nah, memberikan aku rojak. Rojak itu harapan. Rojak itu keinginan kita biar Allah kemudian memberikan kemurahan kepada kita. Maka Imam Ghazali di situ menyatakan la taqnatu minar rojak. Jangan pernah kita putus yang namanya minta rojak, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cerita yang kedua, beliau menulis Imam Ghazali yang itu ada yang namanya seorang Yahudi yang kemudian wafat juga. Begitu setelah wafatnya, ini narasi cerita yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa Yahudi ini kemudian yataza'za'a, teriak-teriak. Ya, kalau kata kita ngobrol-ngobrol baik. Dipanggil malaikat Jibril oleh Allah untuk memanggil orang ini. Begitu orang ini dipanggil, ya kan? Ditanya bagaimana rasanya disiksa alam kubur ini. Kata dia, fihi kubbah, kukunya pada kecabut-cabut, ya. Kuku pada kecabut-cabut, rambut kecabut-cabut, nggak enak dah. Ya. Kata Allah, fahada iqabun, ini mah udah bagian kamu dapat iqab, dapat siksa. Ya. Udah, sekarang balik lagi ke sana. Nah, ini orang Yahudi ini disuruh balik lagi ke neraka. Di tengah-tengah sebelum balik ke neraka tadi, di tempat tadi penyiksaan, ini dia sempat nengok ke belakang. Gitu, nengok ke belakang ke kanan. Fihi yaminan, dia noleh ke kanan, ngelihat ke belakang. Ditanya sama Allah, kenapa kau melihat ke belakang? Apa kata orang Yahudi ini? Dikirain mah tadi dipanggil saya dari api. Jadi saya berharap betul dosa saya diampuni. Kadang-kadang disuruh balik lagi baik. Gitu. Kata Allah melalui malaikat Jibril di Ihya itu disampaikan, kau memaafkan karena fihi roja, ada masih terbesit harapan. Artinya di sini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, orang kebanyakan amal, kebanyakan ibadah, tapi kadang-kadang suka lupa sama Allah, suka hilang harapan sama Allah. Padahal ada seorang yang kemudian ketika salat Id bersama Rasul, dia diam kemudian meneteskan air mata. Ditanya sama Rasul, alat tafrahu, kenapa kau nggak senang? Kata beliau, kita nggak pernah tahu apakah salatnya, puasanya, zakatnya diterima sama Allah atau tidak. Imam Abu Hasan Al-Basri itu ngajar di depan muridnya setiap hari. Tapi kalau udah hari Kamis menjelang azan asar itu lagi ngajar pasti terdiam sampai azan asar. Begitu habis sholat asar pasti nangis. Hampir pengajiannya yang hari Kamis itu enggak terus kalau hari Kamis. Kalau hari lain habis asar lanjut lagi. Kalau hari Kamis terhenti. Kenapa? Abu Hasan Al-Basri matanya bengkak, nangis banget. Akhirnya dia nanya, maaf, ditanya sama muridnya, kenapa kau nangis? Al-yawma yurfa'u fihil amal. Hari ini adalah hari di mana Allah angkat
menyempurnakan segala amal ibadah kita, ya kan? Fa akhafu ayyakuna amali khalalun. Aku khawatir sekali amalku itu ada cacatnya. Fa innallaha la yaqbalu khalal. Allah tidak menerima amal ibadah yang ada cacatnya. Nah, artinya di sini sekali lagi bahwa yang ditekankan adalah ada tipikal orang-orang yang beribadah itu ada yang bentuknya dia adalah abid, ya, ada yang dia adalah tidak abid, ya, tapi dia murid. Yang ketiga adalah orang yang kemudian arif, ya. Ada Bang Arif, ya. Yang disarankan oleh Imam Ibnu Athaillah itu yang ketiga, yang arif. Kita jangan jadi abid, ya. Kenapa jangan jadi abid? Kalau abid itu abadah yang dulu kita nyembah Allah, nyembah, tapi kita masih ingat-ingat apa yang kita sembah. Kita ibadah kepada Allah, tapi kita masih ingat-ingat amal kita. Akhirnya apa? Iktimadnya adalah amal. Orang-orang abid ini biasanya dia iktimadnya, sandarannya ke amal. Enggak ngaji, enggak, baru pulang umroh. Kamu ngapa? Umroh gua sekali sholat 10.000 kali sholat. 5 kali berapa orang gua membayangkan. Nih catatannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi enggak ikut ngaji, orang baru pulang dari Banten. Memang dari Banten loh, gua nggak tahu soal belakang. Jadi kalau udah pergi ke suatu tempat, biasanya merasa ada kenikmatan sendiri. Orang ini namanya abid. Ada juga orang yang murid, ya. Murid itu ngarepin aja, ngarep pokoknya Allah nolong dia. Ketika dia ngarep Allah nolong dia, dia merasa Allah akan nolong dia. Tapi kedua ini menurut Ibnu Athaillah Sakandari kurang pas. Enggak pas kita jadi abid, enggak pas kita jadi murid. Bagaimana yang pas? Kita jadi arif. Kalau jadi arif, yang ketiga, ya, inda wujudil salah atau inda wujudil zulal. Ketika ada kesalahan dari kita maksiat, tiba-tiba kita bertakwa, tiba-tiba bocah kita jewer, mereka mendapat bocah darah daging kita. Nah kita ngerasa, ya kecil kita yang jadi kita gitu. Nah ini artinya bahwa ketika kita melakukan kesalahan, Allah Rahman dan Rahim. Tidak ada kemudian kita melakukan kesalahan kemudian menghapus segala apa yang pernah kita lakukan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi yang arif. Kalau sudah jadi arif, ya kan, insya Allah nanti lambat laun, menurut yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, dia akan menemukan salik. Apa itu salik? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salik itu siapa yang mencari jalan untuk menuju surga dengan cara ngaji, ibadah dan seterusnya, ya mencari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menjadikan dirinya salik. Salik itu pencarian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang kedua, pertama yang kedua, ada ya? Nah, kalau nggak ada berarti apanya yang salah, apa yang salah Pak? Jadi salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus saniyatu iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyyah. Itu satu. Yang kedua, wa iradatukal
rahmatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyyati ya anil himmatil aliyyati. Tadi itu yang namanya abid, orang yang ibadah cari amal, yang namanya murid, ya kan, timbang baru ngaji doangan, timbang baru ikut doangan terasa udah dapat karomah dan seterusnya, maka kita diarahkan kepada yang tadi, ya, yaitu arif. Orang-orang yang arif itu kalau bahasa di kitabnya arifun billah, orang yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradatul tajrid. Nah, yang pertama disebut tajrid. Yang kedua disebut apa? Asbab. Ada dua kondisi orang yang arif. Orang yang tadi arif itu yang dapat salik, yang dapat petunjuk dari Allah itu, ya. Entar posisinya ada dua. Yang pertama tajrid, yang kedua asbab. Apa itu tajrid dan apa itu asbab? Ya. Kalau tajrid, ya, jarrada yujarridu, ya, atau mujarradun sendirian. Dia nggak butuh urusan yang lain, dia butuh cuma Allah. Dia nggak butuh ngopi kalau ngaji, yang penting dia berangkat ngaji. Apalagi ada jaya merah, alhamdulillah. Dia nggak perlu repot-repot, jangan peramatan jomblo, nyari-nyari jaya merah. Nggak perlu ke warung mojok, nyari gas, angkat-angkat, tapi dia cukup ngaji, semuanya pada ngikut. Emang ada orang begitu? Kalau kita ke Jawa banyak banget ya. Datang kita ke kiai-kiai, harganya ribuan. Ya. Kemarin saya 15 mobil, datang ke Cirebon, ke Cilimus. Itu yang punya rumah gampang banget. Tinggal dulu, ya kan? Yang punya rumah bingung, tapi ada yang berlain. Ini namanya orangnya tajrid. Dia nggak butuh yang lain, tapi hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu zaman dulu di sekarang mana ada? Ada kemarin baru meninggal tanggal 26 bulan Mei 2020. Namanya Hujat Jani, orang India, 90 tahun itu kagak makan, kagak minum. Tapi baru dinyatakan dia betul-betul tidak makan, tidak minum, artinya nggak butuh orang. Dia cuma ibadah aja, duduk aja, ya. Itu dipastikan ketika polisi militer itu tahun 2003 mulai meneliti dia, itu memang ditemukan sejak umur 20 tahun dia nggak makan dan minum. 2003 itu dia menulis rilis, ya, di Menteri Kesehatan bahwa dia sanggup memang tidak makan dan tidak minum asal tidak ditinggalkan oleh Tuhannya. Bagaimana cara dia bertahan hidup? Karena kalau nggak ada makanan dari minuman, pasti organ tubuhnya rusak. Tahun 2003 diteliti, dia merasa ada yang masuk di bawah langit-langit mulutnya. Jadi berasa aja gitu, kayak kita makan ludah. Dan pernah diteliti selama 2 bulan dengan kamera CCTV, memang dia tidak pernah kena makanan, tidak kena minuman, dan tidak pernah ke toilet. Hanya saja dia kena air saat mandi dan beraktivitas dengan air.
Artinya di tahun sekarang masih ada orang yang bertahan. Kalau kita jalan di Petukangan itu ada masjid, ya. Yang kalau kita ke situ di bawah turunan depan lain ganti ban, itu ada kalau kita ke situ orangnya puasa. Kalau kita kan puasa 30 hari, betul. Itu pun didiskon. Ya kan, sore sampai malam, pagi ada puasa, berarti puasanya berapa hari? 15 hari. Ternyata zaman sekarang 2021 masih ada orang yang kerjanya puasa. Ternyata kalau kita lihat orang-orang dulu, Musa, ketika Allah sampaikan wa kallallahu Musa takliman, Allah pengen ajak Musa ngomong di Gunung Sinai, itu disyaratkan puasa dulu 40 hari. Itu artinya ada orang yang tajrid, betul-betul tidak merasa butuh keduniaan, tapi dia kemudian hidup di dunia tapi masih berhubungan dengan manusia, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tajrid tadi, kaidahnya ma'aikomatillah. Kalau Allah sudah tentukan tajrid, rasanya pengen ngaji aja gitu, rasanya pengen ngaji aja, nggak pengen kerja bisa udah malam ngaji, tapi bocah sekolah dapat misalnya, ya kan? Itu berarti Allah tentukan sudah ditajrid ma'aikomatillah, dia memang Allah sudah tentukan pada derajat tajrid, ya kan? Iya kafir asbab, kita jangan milih buat asbab. Asbab itu cari sebab. Kayak kita kalau mau apa tuh jahe merah ya licin, itu namanya asbab. Kalau kita pengen ngopi ya masak air, itu namanya asbab, ya kan? Ada sebab ada akibat. Jadi orang-orang tajrid ini kalau Allah sudah tentukan di tajrid, iya kafil asbab, jangan sekali-kali pengen yang asbab. Ya siapa tahu mungkin di antara kita Allah angkat derajatnya. Kayak Rasul sebelum dapat wahyu, ya kan, ditanya sama Khadijah, mau kemana sih? Malam-malam pergi mulu. Kalau kita begitu, nggak mana-mana. Kali ke kampung sebelah gitu. Enggak. Karena apa? Jawaban Rasul cuma satu, hubbibat ilayal khalq. Saya sedang menikmati kesendirian. Jadi dirinya ditinggal-tinggal mulu kalau malam. Nanti kalau ada yang tinggal-tinggal dirinya mulu, nah itu berarti hubbibat ilayal khalq. Saya udah mulai asik sendirian. Nah, tiba-tiba jam 2 masuk bangun minat. Ya tiba-tiba jam 1 ada nurul akhbar, kan? Tiba-tiba jam 12 ada nurul jannah, ya kan? Tiba-tiba jam 3 ada nurul tahul jannah. Sembahyang Jumat misalnya jam 12, jam 9 udah jalan, malam boy Jumat. Nah itu berarti udah mulai. Ya, indikasi-indikasinya di sana. Ketika taraf itu sudah sampai, iya kafil asbab. Kita jangan cari asbab, jangan pindah. Kenapa? Fihi minasyahwatil khafiyah, yang begitu suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, itu adalah nafsu yang tersapa. Ya. Maka kalau kata orang tua dulu, saya ingat banget kalau kita akhir pernikahan, itu cuma satu yang dipesan, akilun bima wujida, makan apa yang ketemu. Jadi kalau ada yang ketemu itu kita makan. Orang lain makan yang lain, itu mah orang lain. Yang penting kita makan apa yang ketemu. Sebaliknya, wa iradatul asbab yang terakhir, ya kita pengennya di asbab, ya kan? Artinya kita sudah di asbab nih, ini kita di asbab nih. Ma'aikomatillah, kemudian kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tajrid, ya, iya kafir tajrid, kita nggak usah kayak yang
nggak butuh asbab. Yang makan tinggal makan, yang begitu mau sholat kemudian sudah beres urusannya, yang pengen kemudian aktivitas selesai ya. Maka inhiqaqun 'anil hikmatil 'aliyah. Kalau kita sudah seperti itu, akan turun derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita milih diri kita. Ambil dulu aja, begitu kira-kira. Nah, dua hal ini kemudian mengingatkan kita bahwa lagi-lagi ada yang Imam Ibnu Athaillah sampaikan lewat syariat. Syariat berarti apa? Dia membaguskan amal ibadah kita. Yang kedua ada yang namanya tarikat membaguskan hati kita. Yang terakhir ya, hakikat dia membaguskan tempat yang kita tempati sekarang. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Temannya menjadi kodir udah jadi menteri, staf ahli khusus ya itu kan Allah sudah jadi dia. Tapi kita butuh mengaji kodir jadi guru kita di jalsa ini. Itulah yang kemudian kita syukuri bahwa hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, kemanfaatan, dan mudah-mudahan dengan itu masih ada harapan untuk kita terus menjadi hamba Allah yang arif billah, untuk kemudian mampu untuk membenarkan ibadah kita lewat syariat, membenarkan hati kita lewat tarikat, dan membenarkan amal ibadah kita semuanya kehidupan kita lewat makrifat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan keluar namanya hakikat. Itu yang kita punya sekarang, itu yang kita pakai, itu yang kita jaga. Mudah-mudahan sampai akhir hayat bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.